Berkurban? Iya, sebenarnya diri kita adalah Ibrahim dan Ibrahim punya Ismail. Ismail di sini adalah Ismail yang berupa harta, atau mungkin Ismail ini berupa jabatan, atau mungkin Ismail ini berupa gelar atau pangkat, atau mungkin Ismail ini berupa sesuatu yang sangat dicintai, atau mungkin pula Ismail ini berupa ego. Inilah hakikat dari berkurban di hari raya Idul Adha ini adalah sebuah aksi nyata hakikat dari berkurban yang sesungguhnya. Kita manusia, terutama yang beragama Islam, diminta oleh Allah untuk membunuh kepemilikan kita di mata semua yang kita miliki. Dan itu semua sebenarnya adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan, Allah pula yang memilikinya. Dan kita yang dititipi ini, tentu si pemiliknya yaitu Allah meminta kita untuk amanah. Semoga semakin tenang sikapmu, semakin jernih pikiranmu. Bergeraklah dengan strategi, bukan dengan emosi. Semoga tahun depan diizinkan Allah dapat berkurban sapi lagi. Kenapa? Kami antusias selalu beringinan untuk beristiqomah dan berkurban. Iya, sebenarnya diri ini adalah Ibrahim. Dan Ibrahim punya Ismail. Ismail di sini adalah Ismail berupa harta, atau mungkin Ismail ini berupa jabatan, atau mungkin Ismail ini berupa gelar atau pangkat, atau mungkin Ismail ini berupa sesuatu yang sangat saya cintai. Atau mungkin pula Ismail ini berupa ego saya. Inilah jawaban dari antusias kami untuk berusaha istiqomah berkorban di hari raya Idul Adha yang mulia ini. Adalah sebuah aksi nyatanya hakikat dari berkorban yang sesungguhnya. Kita manusia, terutama yang beragama Islam, diminta oleh Allah untuk membunuh kepemilikan kita, di mana semua yang kita miliki ini hanyalah titipan Allah saja. Allah yang menciptakannya, Allah pula yang memilikinya. Dan kita yang dititipi ini tentu si pemilik yaitu Allah meminta kita untuk amanah. Semoga kami, Anda, mereka semua tergolong orang-orang yang amanah. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wididong Tian, salam kebajikan. Bapak Ibu, pelaksana ibadah kurban tidak terlepas dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya sendiri, Nabi Ismail alaihissalam. Dan kisah tersebut sudah diabadikan dalam Al-Quran, dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 2. Maka sholatlah kepada Tuhanmu dan sembelihlah hewan kurban. Kisah Nabi Ibrahim yang diminta Allah untuk menyembelih putranya sendiri sudah sangat familiar sekali di telinga kita. Di mana-mana menceritakan tentang peristiwa ini. Dan kita tentu haruslah merenungkan
tentang apa maksud dari viralnya sebuah cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang diminta Allah untuk menyembelih putranya sendiri. Dikisahkan awalnya Nabi Ibrahim tidak memiliki anak. Beliau pun meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan anak yang soleh. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh, kata Nabi Ibrahim, seperti dalam Quran surat As-Saffat ayat 100. Doa Nabi Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikabulkan. Beliau memiliki karunia anak yang soleh dan sangat sabar, seperti atau yang diberikan nama Nabi Ismail. Saat Nabi Ismail beranjak dewasa, Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat mimpi untuk menyembelih anaknya sendiri. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu, kata Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, sebagaimana yang dikutip dalam Quran surat As-Saffat ayat 102. Apa jawabnya Nabi Ismail? Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Kemudian Nabi Ibrahim membaringkan Nabi Ismail. Beliau pun bersiap menyembelihnya sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Ibrahim hendak menggerakkan pedangnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan tubuh Nabi Ismail dengan seekor domba besar putih bersih dan tidak ada cacatnya. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Quran surat As-Saffat ayat 107. Kisah Nabi Ibrahim menyembelih anaknya yang bernama Nabi Ismail telah menjadi dasar ibadah kurban yang dilakukan pada hari raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah dan hari Tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Bapak Ibu, untuk berkorban hewan di hari raya Idul Adha, tentu kita tidak sembarangan mengorbankan hewan. Ada syarat-syarat seperti yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran, dan kita wajib mentaatinya atas syarat tersebut. Baik pun hewan sapi, kambing, unta, dan seterusnya. Semua syaratnya sudah dirinci oleh Al-Quran, kita tinggal mematuhinya. Untuk yang lain-lainnya terserah masing-masing orang yang mau berkorban. Seperti sapi yang mau saya korbankan ini. Sebelum disembelih, setelah memilah hewan sapi yang memenuhi syarat seperti yang diperintahkan dalam ajaran Islam, sebelum sapi diberangkatkan di tempat penyembelihan, sapi dimandikan dulu sampai bersih, didandani, dan saya semprot dengan minyak wangi-wangian yang saya ambilkan dari minyak wangi yang saya beli saat saya berada di Mekah, dan dipakaikan surban atau sajadah yang bagus biar kelihatan ganteng. Telah kelihatan ganteng, baru deh berangkat ke tempat penyembelihan. Sebelum berangkat, hewan yang mendapatkan kemuliaan, kehormatan dari Allah sebagai hewan kurban ini, saya sengaja mengajaknya foto bersama dengan suami dan keponakan, biar hewannya tambah senang dan bahagia. Dan benar juga, ternyata sapinya senang sekali. Buktinya apa? Buktinya ketika sapi diajak foto dengan ponakan dan suami,
sapinya mapan dan tenang. Itu membuktikan kalau hewan pun ternyata sebenarnya bisa diajak komunikasi melalui bahasa yang halus, bahasa hati. Kita ikhlas untuk berkorban, dan sapi yang kita korbankan pun juga sangat ikhlas. Tapi yang ngono lor, berkorban itu yang pertama dan utama ditata dulu niatnya. Kegiatan opo wae, sing penting niatnya, tujuannya. Meskipun itu perbuatan akhirat, kalau kita salah niat, ya menjadi perbuatan duniawi. Tapi kalau kegiatan duniawi tersebut niatnya benar, dunia akhirat kita dapat, ya toh. Sesungguhnya sah atau tidak suatu amal perbuatan kita tergantung pada niat dan tujuan kita. Maka barang siapa yang berhijrah semata-mata karena taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya diterima oleh Allah dan Rasul-Nya. Terima kasih masih setia di channel Fahrudin Muiswatin Present.